warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, beliau yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah yang kami hormati, seluruh jamaah sholat zuhur di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini yaitu kajian kitab Durratun Nasihin. Fa insyaallah tema pada siang hari ini yaitu tentang penjelasan ahwali nafsi atau penjelasan tentang diri manusia. Untuk itu bagi para jamaah yang ingin bertanya dan juga para santri bisa langsung bertanya kepada beliau Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah, dan bagi para pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka kajian kitab Durratun Nasihin pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian kitab Durratun Nasihin bersama beliau Pak Kiai Haji Zikron Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami muliakan, dan para santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Basnas dan MAJT yang kami hormati, dan para pendengar Radio Dais Pak yang kami muliakan, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku yang saya hormati. Pada kali ini saya akan menyampaikan di halaman 258 Al-Majlis Sabi'un fi bayani ahwalin nafsi, majlis yang ke-70 di dalam penjelasan mengenai tingkah laku diri manusia. Di sini yakni yaumul qiyamah. Surah Al-Qiyamah ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira. Dan artinya, dan apa-apa yang telah dikerjakan oleh manusia itu akan diberitakan besok pada hari kiamat. Dengan apa yang telah dikerjakan, wa akhkhar, dan apa yang telah diakhirkan atau ditunda. Bima qaddama min amalin amilahu wa bima akhkhara minhu lam ya'malhu, dengan sesuatu yang telah dikerjakan lebih dahulu, amal yang diamalkannya itu kemudian oleh manusia itu ya, dan apa yang akan ditunda atau bahkan belum diamalkan, belum sempat tidak diamalkan, lam ya'malhu. Au bima qaddama min amalin amilahu,
atau dengan sesuatu yang telah dahulu dikerjakan dari amal yang telah dia kerjakan, wa bima akhara min sunnatin hasanatin, dan apa-apa yang ditunda dari perilaku yang bagus, laku yang bagus atau yang buruk, apa yang telah diamalkan ma'amala ba'dah. Wa bima qaddama min malin tasaddaqa wa bima akhara fa khalafahu wa bi awwali amalin wa akhirih. Kemudian dengan sesuatu yang telah dahulu dikerjakan oleh manusia itu, dari harta yang telah dia sedekahkan, harta itu, dan apa yang dia tunda, kemudian dia menyimpangnya, atau dengan awal amal atau yang ditunda itu diberitakan. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Bahkan manusia jadi saksi atas dirinya sendiri, ya, itu menjadi saksi, basyirah. Apa yang telah digunakan oleh mata, mulut kita, itu dia mengaku, dia menjadi saksi. Itu adalah hujjatun bayyinatun ala a'maliyah. Itu justru menjadi hujjah yang jelas semua amal-amalnya, karena dia justru syahidun biha, menjadi saksi. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan itu akan bicara. Tasyhadu arjuluhum, kakinya menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, apa yang telah diamalkan oleh mereka itu, sudah disyahid. Wa tasyhadu arjuluhum, kakinya menjadi saksi, tangannya yang ngomong. Masya Allah. Bahwa suha bil basarah al majazi au ainin basiratin bima ilah taju ilal imbai, dan sifatnya manusia atau amal-amal itu dengan menjadi pengawas, itu maknanya al majaz, au ainin basirah, atau dengan keadaan mata itu yang melihatnya dengan amal itu. Maka sebenarnya fala yahtaju ilal imbai, seharusnya itu manusia itu tidak butuh untuk berita, karena dirinya sudah menjadi hujjatun bayyinatun ala amaliyah. Jadi tidak perlu diberitakan, sudah tahu. Walau alqa ma'adzira, walaupun mereka manusia itu menyampaikan alasan-alasan, berbagai alasan-alasan. Jadi ruya an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man asrat alaihi hajatuhu, ini diingat ya, barang siapa yang sulit hajatnya, tidak tercapai, sulit, fal yuksir minas sholati alayya, maka supaya perbanyaklah baca selawat atasku. Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berbanyak selawat, macam-macam selawat. Selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad, macam-macam warna selawat, munjiat, ya ada. Sallallahu Muhammad sallallahu itu jinabiha min jamil ahwali wa afat, macam-macam selawat. Karena apa? Fa innaha takshiful humum ma wal kuruba. Karena selawat itu atas aku Muhammad akan menghilangkan prihatin, akan menghilangkan susah dan kesulitan-kesulitan, hilang dengan berkahnya baca selawat. Wa tuqtil arzak, dan bisa memperbanyak rezeki, masya Allah. Wa taqdil hawaij, bisa menghadirkan beberapa hajat-hajat itu dengan
baca sholawat alaiya. Jadi bisa menghilangkan kesulitan, bisa memperbanyak rezeki, bisa menghadirkan hajat-hajat kita dengan mudahnya baca sholawat. An ba'di sholihin annahu qol, bagian dari orang soleh berkata, kanali jaron, saya punya tetangga, kanali jarun ya, ana wajarli kanali jarun nasahun gitu ya. Saya punya tetangga yang tukang nulis, ya, tukang nulis. Famata, kemudian beliau meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Faraitu fil manami, aku melihat saat aku mimpi ketemu dia. Faktu ma fa'alallahu bika, aku berkata, apa yang diperbuat oleh Allah kepada kamu, orang yang nasah tadi, ahli menulis tadi, tetangganya. Qala, dia menjawab, hufaroli, Allah telah mengampuni aku. Kultu, aku berkata, bima, sebab apa? Ya, saat mimpi itu dia bertanya. Maqala, maka tetangga kami tadi menjawab, tukang tulis tadi, kuntu idza katabtu isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kitabin sallaitu alaihi. Aku menulis asma Muhammad di dalam kitab, ya, tulisanku itu. Setiap saya menulis ada kata-kata nama Muhammad, sallaitu alaihi, Allah sallallahu Muhammad. Setiap dia menulis, dia membaca salawat. Fa'atoni Rabbi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatrun ala qalbi ahad basyarin. Akhirnya Allah memberi kepada aku sesuatu yang tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, dan tidak ada kerentek dari hati manusia. Luar biasa anugerahnya itu Allah memberi aku. Qauluhu yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhar, itu diberitakan min amalihi, pada amalnya itu manusia itu, la yahtaju ila yunabbi'ahu, tidak sapa ghiru, tidak butuh diterangkan oleh orang lain. Karena mengapa? Sebenarnya ini nafsi hujjatun, atas dirinya adalah menjadi bukti hujjah atas dirinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani alal lisan wasaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang ringan bagi lisan kita tuh, ringan sekali dua kalimat itu, tapi berat di dalam timbangannya. Dan kedua kalimat itu dicintai bagi Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Monggo, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu luar biasa. Di timbangan itu berat, bisa kebaikannya tambah banyak sekali. Dicintai Allah, lisan dan lisan ringan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ringan. Inilah besok di yaumul qiyamah ada mizan, insyaallah. Ini suatu penting sekali kita laksanakan. Rawahul Bukhari, hadis ini adalah hadis Bukhari. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa melakukan sunnah yang bagus, laku yang bagus, ya, akan diberitakan besok, yakni fil Islam, dia Islam, dan wa fawa muqtadan bih, dan dia orang tadi diikuti oleh orang tadi, ya, di sunnah pada perbuatan yang bagus tadi diikuti oleh orang. Gimana itu? Kebaikan itu.
falahu ajruha wa ajru man amila biha, dia dapat pahala double. Pahalanya dia membaca, dia sunnah hasanah tadi, melakukan perbuatan baik, di samping wa ajru man amila biha, dan pahalanya orang yang beramal sesuai dengan perbuatan baik tadi karena mengikuti dia. Jadi yakni Nabi mengartikannya kullaman ataba'dahu fi hadis sunnah. Setiap orang yang datang sesudahnya dengan sunnah ini yuktabulahu ajruha, akan ditulis pahalanya. Kebalikannya, kalau ini amal baik dilakukan kemudian ditiru, dia dapat pahalanya dia dan orang yang meniru. Dan kebalikannya sekarang, waman sunnah sunnatan sayyi'atan, istighfar, mudah-mudahan kita selamat berbuat burukan, kemudian membuat burukan tadi, man sanna sunnatan sayyi'atan, kemudian fa'alaihi wizruha wa fa muqtadan bih, dan diikuti oleh orang lain dalam sunnah yang sayyi'ah tadi, perbuatan yang laku yang buruk, dapat double juga. Fa'alaihi wizruha, berat bagi dia dosanya tadi, sunnah yang sayyi'ah tadi, dan wa wizru man amila biha, dan mendapat dosa dari orang yang beramal karena dia tadi perbuatan sayyi'ah tadi. Naudzubillah, double-double dia. Dosanya juga double kalau ditiru oleh orang lain, di samping pahalanya juga double-double jika ditiru orang lain. Wa an Mu'ad bin Jabal qol, dari hadis Mu'ad bin Jabal, la yazulu qadama abdin, tidak usainya dia laku kaki dua hamba akan ditanya, hatta yus'alu an arba'in, akan ditanya 4 hal. Min umrihi fima afnah, dari umurnya sampai di mana dia menghabiskan umur itu. Saya 75 tahun, sejauh mana amal saya? Fima afnah, dihabiskan sampai 75 itu. Akan ditanya dari umurnya. Wa an jasadihi fima ablah, dari jasadnya, fisiknya, sejauh mana dia sampai dia fisiknya tadi rusak. Kita akan rusak fisik kita itu besok. Karena sakit, karena apa-apa tuh. Rambutnya menjadi putih, botak sisa. Kakinya juga kena macam-macam lah, pengapuran. Itu sejauh mana fisik kita lakukan untuk kajian, jamaah di masjid, untuk Masya Allah luar biasanya. Sejauh mana fisik itu digunakan sampai dia rusak. Apa untuk maksiat? Astaghfirullahaladzim. Kemudian wa an ilmihi fima amila bihi, dari ilmunya dia mendapatkan ilmu, sejauh mana dia melaksanakan, dengan apa dia melaksanakan ilmu itu. Maka kita berdoa, a'udzubika min ilmin la yanfa, gitu ya, mudah-mudahan kita minta tolong dari ilmu yang tidak manfaat. Amin, Allahumma amin. Wa an malihi min aina tasabahu, dari hartanya dari mana dia berusaha. Jadi ya, nipu orang, apa korupsi, apa kita jujur, apa kita baik untuk dimanfaatkan hartanya tadi, wa fima anfaqahu, untuk apa dia nafkahkan hartanya itu. Semua akan kita diberitakan besok yaumul qiyamah. Yunabba'ul insanu yauma idzim bima qaddama wa akhor. Pada hari kiamat akan diberitakan manusia itu pada amalnya. Mudah-mudahan kita amal kita diberitakan Allah dengan penuh kebaikan. Amin, Allahumma. Monggo kami silakan. Baiklah, kita simak bersama kajian kitab Duratun Nasin dengan tema perilaku
diri manusia. Kembali lagi mempersilahkan kepada para jamaah dan juga para santri apabila ada pertanyaan, monggo. Dari mas-mas santri, wah ini sepertinya udah menyiapkan banyak pertanyaan ya. Dari Gus Kausar. Nice. Ada pertanyaan dari mas-mas santri? Masya Allah ya. Dari jamaah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Pak Yai. Kula badhe tanglet soal kehidupan. Kula niku sering dengar Pak Yai ceramah, Pak Ustadz ceramah. Siapapun yang berdoa kata Allah pasti akan saya kabulkan. Ngoten nggih. Nggih, Pak Yai. Leres niku. Ya. Di saat orang sedang berdoa, kalau tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, itu yang salah yang berdoa atau orang yang didoakan. Ya, alhamdulillah kalau niki gadah putra nggih. Niku setahun niku pindah sekolah ping 3. 1 tahun niku pindah sekolah ping 3 kali ya. Saking aktifnya niku lho. Terakhir kula beto ten sekolah paket kejar paket. Terpaksa kayak kula nyogok kali guru nih. Supaya ini untuk ijazah. Padahal kula niku sebagai orang tua, saya berdoa dari dia lahir sampai sekarang gitu. Tapi kok begitu beratnya mendidik seorang anak. Itu apakah salahnya orang tua yang mendoakan ataukah salah anak yang didoakan? Atas penjelasannya pun kula matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdoa itu diperintah Allah. Ud'uni, berdoalah kamu kepada aku, astajib lakum, aku akan ijabahi kamu semua. Nah, ijabah itu, astajib lakum itu jawaban dari Allah, akan aku ijabahi doamu. Nah, bagaimana Pak Kiai? Saya berdoa untuk anak saya. Setahun pindah 3 tempat. Ini apakah salah saya? Apakah salah yang didoakan? Kita hikmatud doa, hikmah yang tahu itu adalah Allah. Yang tahu itu adalah rahasia itu Allah. Kita kalau mau koreksi diri, diperintah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu besok dihitung Allah. Maka kita muhasabah. Hikmahnya di situ. Misalnya doanya kok tidak kabul, kita mendapat disunnahkan muhasabah. Muhasabah diri kita. Kalau kita salah, kita segera minta ampunan Allah, istighfar, kemudian an-nadam, kecewa, tidak akan melakukan lagi kesalahan itu. Misalnya itu juga terjadi karena ujian dari Allah, kesabaran. Karena sabar itu akan disertai Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi kurang apanya para nabi itu ya. Ya toh? Itu aja beliau sabar. Sakit tidak sembuh-sembuh sampai busuk kakinya. Itu badannya itu Nabi Ayub ya toh? Kemudian sampai ada nabi dibakar, Nabi Ibrahim. Kemudian beliau adalah orang-orang sabar. Maka disebut ulul asmi. Nabi begitu mulianya disabarnya, masya Allah beliau. Ini sabar. Kalau kita sabar,
akan disertai Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya di situ. Maka kalau doa kita kok tidak berhasil, jangan menyalahkan siapa-siapa. Koreksi dirimu, dan yang kedua, kita diharuskan untuk mendidik anak kita. Jadi kalau dia itu meninggal sebelum balik, atfalul muslimin akan memberi syafaat besok yaumul qiyamah pada orang tuanya, kedua orang tuanya, gitu ya. Maka kita wajib untuk anak kita didik sebaik-baiknya, kita kaji bisa memperoleh ilmu yang manfaat. Rabbi asir ilman wala tu'asir fahman alayya ya Allah. Jadi dimudahkan Allah ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ilmu aja jaga cukup, disertai amalan mutaqabbala. Amin Allahumma amin. Loh, di samping itu wa khuluqan karima, akhlak yang mulia. Itu diutamima makarimal akhlak. Sudah nih. Ada lagi. Kami ucapkan terima kasih dari jamaah atas pertanyaan juga dari jawaban dari Pak Yai. Kembali lagi mempersilahkan apabila ada yang bertanya. Ayo dari Mas Santri. Masih muda-muda ini ya. Oh ada Pak Yai. Begini Pak Yai, saya ada masalah berat ya, masalah utang piutang ya. Saya minta petunjuk ke para kiai, ya disuruh ngamalin ini, sholawat, ngamalin puasa. Selama ini saya berusaha ya mengamalkan terus, tapi gak ada titik terang kayak gitu loh. Malahan perekonomian semakin buruk kayak gitu. Apa niatku yang salah? Apa gimana? Amalan-amalan kayak sholawat, kayak puasa, terus ke ngamalin ke kuburan, ke kuburan-kuburan keramat, ziarah, apakah itu diperbolehkan? Apakah itu ya amalannya sih semuanya tertuju pada sholawat, ya kayak gitulah Pak Kiai. Enggak, amalannya itu ku resapi itu kayaknya benar kayak gitu loh. Tapi ada yang ngomong, oh iya di sana itu salah loh kayak gitu loh. Ngapain berdoa ke sana-sana, ngapain amalan ke sana-sana gitu. Jadi kalau Bapak tadi berdoa ya, sudah. Tapi kok belum diberi Allah solusi. Nah itu gimana Pak Kiai? Sehingga saya dikoreksi oleh orang, oh doamu tuh tidak begitu. Ada yang, yo begitu sudah bagus itu. Jadi maka penting ditanyakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, bertanyalah kepada orang yang punya ilmu. Ya. Sampai kalau tidak punya ilmu kamu bisa tersesat. Dulu wa adullu. Mereka sesat menyesatkan itu. Oh, kamu pergi aja ke dukun. Dan sebagainya. Dan dukun itu tidak ada dasarnya kitab sama sekali. Ya. Penting kita
bertanya kepada orang yang berilmu yang berdasarkan kitab, gitu nggih. Berdasarkan kitab, tidak ngarang. Jadi kalau orang berilmu mesti kajiannya kitab. Sholawat, itu kan ada kitabnya, baca sholawat. Itu pun kok masih sulit, ya toh. Berarti ikhtiarnya kurang. Sudah ikhtiar siang malam, sudah berdoa, tawakal Allah, berserah diri kepada Allah, sudah berikhtiar, bertawakal, sudah berikhtiar tawakal, pasrah yang Gusti Allah. Tidak menyalah-nyalahkan dirinya, tapi justru pasrah. May yatawakkal-'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah lah akan mencukupinya. Amin. Ini tawakal termasuk. Kadang-kadang itu tadi ya mau dikoreksi orang lain sudah panik. Jadi kamu jangan begitu. Nah, jadi itu ya yang penting ya, berserah diri kepada Allah, fatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi Allah lah akan mencukupinya. Demikian karena jamnya waktunya ya. Kami sudahi. Allahumma ya Allah hadal haqqa haqqa warsul tiba'ah warzuqna batila wajnus tinabah. Rabbana atina ilman nafi'a wa amalan mutaqabbal wa karima wa tawil umur wa limpahkanlah rezeki kepada kami semua ya Allah, sehat, rezeki, harta, berkah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Alhamdulillahil alamin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari jamaah dan diberikan berkah juga dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi para jamaah dan juga para kaum muslim mendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, juga para pemirsa, kajian kitab Durratun Nasin pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih dan semoga kajian kitab Durratun Nasin pada siang hari ini memberikan berkah dan juga manfaatnya, juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.